Jumpa lagi dengan Ziliken dengan materi matematika wajib. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Jadi, transformasi geometri itu adalah bagian dari geometri yang membicarakan perubahan letak maupun bentuk. Kita akan mempelajari 4 macam transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke translasi atau pergeseran. Di sini ada koordinat kartesius. Di situ ada titik A 1,2. Jika titik A digeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, kita bisa menuliskan dengan A, X, Y itu ditranslasikan atau digeser. Berarti T sama dengan A, B. A, B ini adalah bilangan. Kalau A itu adalah bagian horizontal atau mendatar. Jika positif atau jika ke kanan maka positif, jika ke kiri maka negatif nilainya. Yang B itu adalah bagian vertikal atau tegak. Jika ke atas maka positif, jika ke bawah maka negatif. Hasilnya adalah A aksen atau bayangannya menjadi X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita tahu bahwa titik A itu adalah 1,2. Di situ, dalam soal, digeser 4 satuan ke kanan, berarti A-nya adalah, kalau ke kanan berarti positif 4-nya, lalu satuan ke atasnya adalah 3, maka kalau ke atas berarti positif. Nanti kalau ke bawah berarti min 3, kalau ke kiri berarti min 4. Maka hasilnya, coba kita lihat ini, A 1,2, kita geser 4 satuan ke kanan, berarti di sini ya, geser jadi 1, digeser 4, berarti di sini 5, lalu dari 2 itu kita geser ke atas 3. Nah, berarti nanti di sini kan nih. Di sini ya nanti. Ini titik A aksen 5,5. Ya kan? Berarti perpindahannya atau pergeserannya adalah dari sini. Nah, gitu. Terus kalau misalnya ada lagi titik B, di sini Ibu punya titik B itu 3,6. Lalu digeser sepanjang 4 satuan ke kanan. Dan 5 satuan ke bawah. Tentukan hasil pergeserannya. Nah, ini tadi aksennya berarti tadi 5,5. Nah, sekarang B itu 3,6. Ya kan? B itu 3,6 berarti di sini. Ini B 3,6. Akan digeser 4 satuan ke kanan. Berarti dari 3 4 satuan, ya kan? Sini. Terus 5 satuan ke bawah. Kalau ke bawah berarti nanti ini. Dari sini geser ke bawah. Nah, nanti ini ya. Dari sini. Ya kan? Dia bergeser. Ini B aksen. Berapa koordinatnya? 7,1. Bisa dituliskan dalam matematika, yaitu T 4 satuan ke kanan berarti positif, 5 satuan ke bawah berarti negatif. Maka akan menghasilkan B aksen itu adalah 7,1. Nah, gitu ya. Ini dalam koordinat kartesius. Tapi kalau misalnya bilangannya besar, pergeserannya besar, ribuan, kalian nggak mungkin kan untuk pakai diagram koordinat kartesius. Maka di sini ada rumusnya nanti. Nah, di sini jika titik A, X, Y
ditranslasi oleh T. Ini kita pakai matrik ya nanti. Ingat kan matrik apa ini, baris apa kolom? Ayo. Kolom ya. Bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan, jadi pakai rumus saja nanti. Nah, tadi rumusnya apa? A, X, Y, kita geser atau kita translasi. T sama dengan AB akan menjadi A aksen. Di sini menjadi X aksen, Y aksen. Nah, nanti di sini matriknya X aksen, Y aksen itu didapat dari mana? Dari titiknya itu ditambah dengan matriknya. Berapa pergeserannya? Maka bisa disimpulkan X aksen, Y aksen yaitu nanti X ditambah A, Y ditambah B. Ingat ya, matriks penjumlahan. Gitu. Jadi nanti ini yang akan kita pakai untuk mencari X aksen dan Y aksennya dalam translasi. Mudah ini. Coba nih, kalau misalnya ada contoh soalnya seperti ini. Tentukan bayangan titik A negatif 5,6 jika digeser 2017 ke satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Nah, kalian kan nggak mungkin ya membuat kartesius sampai 2017, 2020 lebih lagi ya kan, sampai mana panjangnya kan yo nggak mungkin ya kan, maka kita akan pakai rumus yang tadi. Kita jawab ya. Di sini translasinya 2017 satuan ke kanan, berarti positif atau negatif kalau ke kanan? Positif ya. Dan 2020 satuan ke bawah, tadi kalau ke bawah maka negatif. Nah, ya sudah, kita masukkan tadi. Kita mencari bayangannya, maka mencari X aksen, Y aksen. Rumusnya apa? Ya titik A-nya itu, X, Y-nya itu ditambah dengan berapa translasinya. Translasinya tadi A sama B ya kan? X, Y-nya negatif 5 dan 6 ditambah 2017 dan negatif 2020. Jadi diingat-ingat, kalau ke kanan berarti positif, ke kiri negatif, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Ya sudah ini berarti min 5 tambah 2017, 6 dikurangi 2020. Matriks ya kan? Min 5 ditambah 2017 berapa? 2012. 6 dikurangi 2020 negatif 2014. Berarti X aksen, Y aksennya adalah 2012 dan negatif 2014. Jadi nanti A aksen di sini kan titik A ya. A aksen menjadi 2012, negatif 2014. Gitu. Rumus matematik ini hasilnya. Hasil pergeserannya. Nah, tadi rumusnya adalah kalau mau ditulis runtut gini kan. T-nya 2017 min 2020. Maka A aksen 2012 min 2014. Kecil sekali. Itu ya. Nah, sekarang contoh. Coba di sini contoh nomor 2. Tentukan bayangan titik B
1,-5 jika ditranslasi atau digeser oleh T-nya sepanjang ini -4 sama -2. Jawabnya gimana? Sama kayak tadi. Berarti X aksen Y aksen sama dengan titiknya dulu XY, rumusnya ya kan, ditambah A sama B. XY nya berapa? Titik awalnya 1 sama -5 ditambah -4 sama -2. Ya sudah, 1 min 4 min 5 min 2. Berarti di sini min 3 min 7. Kan? Berarti di sini X aksen Y aksen. Nah, untuk menuliskannya berarti B 1,-5 sama dengan, ditranslasikan ya ini, min 4, min 2, hasilnya B aksennya adalah min 3, min 7. Nah, gitu. Ini adalah penulisan matematisnya dalam translasi ya, dalam matematika ya. Gampang kan translasi, hanya menjumlahkan. Yang penting kalian tahu bahwa kalau negatif itu berarti ke kiri, positif ke kanan. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah juga ke bawah itu adalah negatif. Jadi memang translasi itu adalah seperti vektor ya, punya arah, punya nilai juga. Contoh lain, di sini ada yang namanya, itu kan tadi translasi titik ya, yang perpindahan titik. Ya, sekarang translasi garis atau kurva. Nah, di sini contohnya, tentukan bayangan garis 2x ditambah 3y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T sama dengan -2 dan 3. Berarti ke kiri 2, ke atas 3 ya. Jawabnya bagaimana kalau yang garis? Sama aja prinsipnya. Jadi kalau mencari bayangan berarti X aksen sama Y aksen. Jadi kan rumusnya apa? Titik awal XY ditambah translasinya kan? Berapa translasinya di situ? -2 dan 3. Ya sudah, berarti karena ini garis, maka XY-nya tetap. XY-nya tetap di sini. Ya sudah, ini berarti tinggal digabungkan. Berarti X min 2 Y plus 3. Nah, di sini kan X aksen Y aksen ya. Di sini bisa bunikan tulis X aksen sama dengan, menurut kesamaan matriks, 2 matriks, berarti X min 2. Ya kan? Kalau X min 2 berarti bisa bunikan tulis X aksen ditambah 2 sama dengan X. Atau bisa bunikan tulis lagi X sama dengan X aksen X aksen tambah 2. Kan sama aja kan? Nih yang pertama. Begitu pula yang Y aksen. Y aksen di situ samaan 2 matrik, Y tambah 3. Berarti Y aksen di situ ditambah Y aksen ditambah 3 sama dengan Y. Ya kan? Kok Y aksen tambah 3? 3-nya ini pindah ruas ya, jadi negatif ya, sorry. Y aksen min 3 sama dengan Y, berarti bisa dibunikan tuliskan Y sama dengan Y aksen kurangi 3, ya kan? Sama aja kan? Nah,
Kalau udah sampai di sini, kita kembalikan, kita lanjut, kita kembalikan. Tadi persamaan garisnya 2x tambah 3y min 6 sama dengan 0. Nah tadi, ingat tadi x aksen sama dengan x sama dengan di slide sebelumnya itu x sama dengan x aksen tambah 2, y sama dengan y aksen kurangi 3. Ya, kita punya ini tadi, berarti 2 x-nya tulis saja x plus 2, aksennya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, ditambah 3 y min 3, aksennya nggak usah ditulis, tidak apa-apa, kurangi 6 sama dengan 0. Ya sudah, kalau seperti ini kita kalikan biasa ini, ya kan? Ini 2x tambah 4 ditambah 3y kurangi 9 kurangi 6 sama dengan 0. 2x tambah 3y, 4 min 9 min 5 min 5 min 6 min 11 sama dengan 0. Udah deh, jadi inilah hasilnya, hasil dari bayangan garis 2x plus 3y min 6 sama dengan 0. Ini hasil bayangannya. Gampang toh? Gampang lah ya. Coba sekarang ini contoh soal nomor 2 ya, yang garis atau kurva. Titik A ditranslasi oleh T sepanjang 3 negatif 2, ke kanan 3 ke bawah 2, menghasilkan titik A aksen 1, negatif 1. Nah, koordinat titik A adalah, nah ini gimana nih? Gimana cara menjawabnya? Coba di sini titik A itu ditranslasi oleh T sejauh 3 dan min 2, menghasilkan titik A aksen 1, negatif 1. Jadi kalau tadi kita mencari bayangan ya, kalau sekarang kita mencari titik aslinya, titik asalnya, ya kan? Berarti tetap menggunakan rumus. Tadi mencari bayangan gimana? X aksen, Y aksen, titik asal ditambah translasinya sejauh berapa, ya kan? Berarti kalau sekarang kita mencari XY, ini bagaimana aljabarnya? Di slide selanjutnya ya. Berarti nanti X aksen Y aksen dikurangi AB, translasinya akan menghasilkan titik asalnya, ya kan, menurut yang tadi. Berarti tadi X aksennya 1, ini min 1 dikurangi A, B. A, B nya berapa tadi? Kok A, B? Translasinya tadi berapa? 3 sama min 2, ya kan? Sama dengan X, Y. Ya udah, ini berarti 1 kurangi 3 min 1 tambah 2 sama dengan X, Y. 1 kurangi 3 min 2, min 1 tambah 2 1. Berarti titik asalnya adalah X, Y nya adalah min 2,1. Seperti itu. Gampang kan? Jadi kalau yang diketahui titik bayangannya, bayangan titiknya, maka tinggal dikurangi aja dengan berapa perpanjangannya atau berapa pergeseran translasinya, ketemu deh titik asalnya. Ya, coba contoh yang lain. 3. Di sini ada segitiga PQR dengan koordinat P 0,2, Q min 1,0 dan R 3,4.
negatif 3,4. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Jika koordinat titik P aksen adalah 4,-4, maka koordinat titik Q aksen dan R aksen berturut-turut adalah kita disuruh mencari koordinat titik Q aksen dan R aksen. Yang diketahui apa? Di situ yang diketahui kan titik PQR dan juga bayangan dari titik P, ya kan? Berarti kita kata kuncinya adalah P aksen yang tadi. Nah, tadi sesuai yang tadi P aksen itu kan berarti untuk mencari bayangan itu berarti titik asal ditambah dengan translasinya, ya kan? Kalau pendidikan singkat ya, dengan simbol bayangan itu didapat dari titik asal ditambah translasi. Berarti untuk mencari berapa translasinya, kita kan nggak tahu titik apa translasi berapa, pergeserannya berapa, ya kan? Karena yang kita tahu adalah titik asal dan bayangan titiknya. Maka mencari T pakai aljabar gimana? Maka P aksen dikurangi P, ya kan? Nah, ini berarti bisa kita cari ya, T, tadi ini T, P aksen min P, ya kan? T itu A, B, A sama B. P aksennya berapa tadi? 4 sama negatif 4. Dikurangi titik asalnya, P itu 0 sama 2. Ya sudah. Berarti 4 dikurangi 0 min 4 min 2, berarti 4 sama min 6. Nah, kita sudah ketemu pergeserannya. Pergeserannya adalah ke kanan 4 dan ke bawah sejauh 6. Berarti kita bisa dong mencari Q aksen dan R aksen, ya nggak? Tadi kalau P aksen tuh P tambah T, berarti kalau Q aksen ya Q tambah T. Koordinat titik asalnya Q tadi berapa? Min 1 sama 0. Tinggal ditambahkan T. T-nya berapa? 4 dan negatif 6. Ya kan? A, B-nya berarti min 1 tambah 4, 0 min 6. Q aksen sama dengan min 1 tambah 4, 3. 0 min 6, min 6. Ketemu deh. Q aksennya 3, negatif 6. Sekarang R aksen sudah sama, R ditambah T. Gampang banget kan? R titik asal tadi negatif 3,4 ditambah translasinya 4, negatif 6. Sudah deh, min 3 tambah 4, 4 min 6. Berarti R aksennya 1 min 2. Nah, udah banget ya translasi, bisa ya. Oke, kita lanjut soal nomor berapa tadi? 4 ya. Diketahui A aksen 6, negatif 1 adalah hasil translasi titik A 2, negatif 4 oleh T. Translasi T akan memetakan titik B
titik B nya koordinatnya min 2,3 ke titik. Nah, coba ini pahami kalimatnya. Dikutip titik A aksen, bayangannya 6,-1 itu adalah hasil translasi dari titik A 2,-4 oleh titik T. Kita nggak tahu T-nya. Translasi T itu akan memetakan titik B negatif 2,3 ke titik berapa. Berarti kita mencari dulu T-nya, ya kan? Berapa translasinya? Nih titiknya titik 1 aja. Kebanyakan. Nah, berarti kita mencari T-nya kan? Mencari T berdasarkan dari A aksen. A aksen tadi asal ditambah translasinya. Berarti mencari T A aksen kurangi A. Udah. A aksennya berapa? 6 min 1 dikurangi A asal 2 min 4. Maka T 6 min 2 min 1 plus 4. 4 dan 3. Ini adalah translasinya. Nah, tapi tadi translasi T 4 dan 3 itu akan memetakan titik asal negatif 2,3 ke titik berapa. Berarti kita mencari apa ini? Mencari B aksen, ya kan? Karena translasi T tadi itu akan memetakan, akan membuat bayangan titik B negatif 2,3 kemana. Ya sudah, berarti B ditambah T sama negatif 2,3 ditambah T-nya 4,3. Min 2 tambah 4, 3 tambah 3. Berarti B aksen 2 sama 6. Ya kan? Bang ya? Udah. Sekarang coba yang nomor 5. Hasil translasi P 4,5 oleh translasi T1. Ada T1. Kalau ada T1 biasanya ada apa? T2 ya toh? Dilanjutkan. Wah, dilanjutkan nih. T2 min 2,2 adalah, nah, hasil translasi P 4,5 oleh translasi T1 3,-1 dilanjutkan T2 min 2,2 adalah berapa? Berarti translasinya berapa kali tuh? 2 kali kan? Berarti apakah sampai hanya P aksen atau P aksen, P double aksen? Jadi 2 kali translasi ya ini ya. Berarti nanti kita cari dulu P aksennya. P aksennya berarti P tambah T ya toh? P-nya 4 sama 5 ditambah T1 3 min 1. 4 tambah 3 5 min 1. P aksen 7 sama 4, ya kan? Nah, dilanjutkan lagi P double aksen P1 P aksen ditambah T. Ini T1 ya, ini T2. P aksennya berapa? 7, 4 ditambah translasi kedua min 2,2. 7 min 2, 4 tambah 2. P double aksen 5, 6. Nah, gampang ya. Kan contoh nomor 6. Titik A 1,-3 ditranslasikan oleh T1 A min 4 dilanjutkan translasi oleh T2 1 dan B menghasilkan
titik A aksen 1, -2. Yang ditanyakan adalah hasil dari A-2B. Nah, jawab. Dan di situ titik asalnya itu ditranslasikan sebanyak 2 kali. T1 dan T2. Berarti di sini titik asal aksennya kan udah tahu ya di sini. Aksen kan didapat dari titik asal ditambah transaksi pertama ditambah transaksi kedua. A aksennya di sini 1 min 2. Titik asalnya min 1 min 3 ditambah A min 4 ditambah 1B. Oke. 1 min 2 min 1 tambah A tambah 1 min 1 tambah 1 habis, maka tinggal A. Sini min 3 min 4 min 7 tambah B. Kita bisa jadi 1 min 2 diubah A B min 7 ya, sama aja kan. Nah di sini berdasarkan sifat kesamaan dua matrik, ingat di sini maka A sama dengan 1 ya kan. Nih 1 ini A, berarti B min 7 sama dengan negatif 2, maka B sama dengan min 2 tambah 7, B nya 5, A nya 1, B nya 5. Maka hasil dari A min 2B ya tinggal disubstitusi aja. A1 kurangi 2 kali B nya 5, 1 min 10. Di sini min 9. Selesai. Gampang ya. Lanjut ke soal nomor 7. Di sini ada persamaan hasil translasi. Nah ini garis ya, persamaan garis. Kayak tadi 2x min 3y sama dengan min 4 oleh translasi dari 1 min 2. Ditranslasikan sejauh 1 min 2 adalah, nah perhatikan di sini persamaan hasil translasi garis 2x min 3y min 4 oleh t sama dengan 1 min 2. Di sini ada cara cepatnya ya. Di sini coba lihat. Kalau ada soal seperti ini, persamaan garis PG-nya 2x min 3y sama dengan min 4. Ditranslasikan sejauh 1 min 2. Nah ini yang satu kan horizontal, yang min 2 ini vertikal. Nah ini berdua ini berlaku kalau positif nilainya, berarti substitusi x nya menjadi negatif. Kalau di sini negatif, substitusi x sama y ya, bisa x bisa y, karena ini ada horizontal ada vertikal. Nah ini maka kebalikannya, maka ini positif. Kita langsung lanjut aja. Di sini PG nya 2x min 3y, berarti 2 x nya, nah ini kan x ya, satu itu kan x, satu itu positif. Kalau positif substitusinya menjadi negatif, berarti 2x min 1 dikurangi, ini persamanya kurangi ya, 3, y nya di sini apa? Negatif. Kalau negatif substitusinya adalah positif, 3 dalam kurung y, berarti jadi min jadi plus, y plus 2 sama dengan negatif 4. Nah dikembalikan aja ya kan. Jadi kalau ini positif, ini jadi negatif, kalau ini negatif jadi positif, berarti 2x min 2 min 3y min 6 sama dengan min 4. 2x min 3y min 2 min 6 min 8 ya, sama dengan min 4. Berarti 2x min 3y sama dengan min 4 plus 8. Berapa nih jadinya nih? 2x min 3y sama dengan 4. Udah deh. Jadi ini adalah persamaan hasil translasi
garis 2x min 3y sama dengan min 4. Gampang ya. Nah, sekarang kita masuk soal terakhir nomor 8. Di sini ada garis L, ditranslasikan oleh T sejauh min 1,3, menghasilkan L aksen 3x min 2y min 6 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan garis L. Nah, kita persamaan garis lagi ya. Di sini yang diketahui adalah hasil translasi atau bayangannya L. Bayangannya L itu di sini 3x min 2y min 6 sama dengan 0. Ditranslasi sejauh min 1,3. Kita pakai ilustrasi, kita misalkan titik L. L itu di sini ya. Sini L misalnya. Min 1 berarti arahnya itu ke mana? Kanan atau kiri? Kiri ya. Min 1. Nih. Lalu ini 3 itu positif tegak, berarti ke atas. Ini 3. Di sini aja deh. 3-nya ya, jauh 3. Nah, ini titik yang di atas ini adalah titik L aksen. Nah, sedangkan kita mau mencari persamaan garis L. Nah, berarti kita translasinya kebalikannya, dibalik. Kalau tadi itu ke kiri min 1, ya kan, kalau ke atas 3, berarti sekarang dibalik, lawannya ke kiri berarti ke kanan berarti berapa? 1, ke kanan 1, lawannya atas bawah, berarti ke bawah sini 3. Nah, paham ya, karena kita mencari persamaan garis L nya, berarti translasinya menjadi 1 karena ke bawah, karena ke kanan 1 ya, lalu 3-nya karena ke bawah berarti min 3. Nah, translasinya menjadi bukan min 1,3, tapi karena kita yang cari persamaan garis L, maka kebalikannya, maka 1, min 3. Lalu bagaimana setelah itu? Ya sudah, tinggal dimasukkan aja kayak cara cepatnya tadi. Persamaan garisnya apa? 3x kan, min 2y min 6 sama dengan 0. Tadi kalau 1 berarti 3x, kalau positif disubstitusikan menjadi negatif, dikurangi 2y. Y-nya apa ini? Negatif, disubstitusikan menjadi positif, berarti y plus 3 min 6 sama dengan 0. Udah, ini kayak biasa jabar, eksekusi aja. 3x min 3 min 2y min 6 sama dengan 0. 3x min 2y min 3 min 6 min 9, min 9 min 6 min 15 sama dengan 0. 3x min 2y sama dengan 15. Sampai sini juga sudah betul. Nanti tergantung pilihannya. Kalau sama dengan 0 ya berarti 3x min 2y min 15 sama dengan 0 sudah betul. Atau kalau misalnya tidak ada pilihan ini, ya tinggal diubah aja, 3x min 2y sama dengan 15. Udah deh, gampang ya translasi. Itu tadi translasi materinya adalah ada translasi titik, ada translasi garis. Kalian pelajari translasi garis atau kurva. Nanti akan ada latihan soal, kalian kerjakan. Besok kita akan belajar mengenai transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Untuk materi translasi sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Dipelajari lagi supaya lebih maksimal hasilnya. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. See you, bye-bye.